Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody, honorable to our teacher Mr. Muhammad Nurul Ihsan and to all my beloved friends. Firstly, I want thanks to Allah Subhanahu wa Ta'ala because Allah today we can meet in Zoom to presentation. Before we are presentation in this class, I want to introduce you all our member in this team. First, Azhar Yusuf. Second, Nurli Mewa. Third, Rainer Alvaro. Fourth, Wizarati Aulia. Okay, today we will presentation about human rights in Islamic tradition. So, hope you can enjoy and can be a good listener for our presentation. For the first material, will be told by my friend Azhar Yusuf. Okay. Human rights concept refers the specimen human as a precious creature. The second, acknowledge and respect humans. The third, say no for things. Discrimination, exploitation, violence, and restriction and restraint. Jadi teman-teman, konsep daripada hak asasi manusia yang pertama yaitu the placement human as a precious creature. Artinya yaitu penempatan manusia sebagai makhluk yang berharga. Yang kedua, acknowledge and respect human. Artinya menghormati dan menghargai sesama manusia. Dan yang ketiga, say no for things. Katakan tidak pada 4 hal di bawah ini. Yang pertama, diskriminasi. Diskriminasi yang kita ketahui bahwasannya adalah sebuah sikap atau perilaku yang membeda-bedakan antara satu manusia dengan manusia yang lain. Dikarenakan perbedaan ras, perbedaan agama, perbedaan warna kulit, dan lain sebagainya. Yang kedua, eksploitasi, yaitu pemanfaatan sumber daya alam secara sewenang-wenang untuk kepentingan pribadi. Yang ketiga, violence, yaitu kekerasan. Di sini dapat diartikan kekerasan yang fisik ataupun non-fisik. Dan yang terakhir, restriction and restraint, yaitu pembatasan dan pengekangan. Next. Where human rights come from? Where human rights come from? وَلَقَدْ كَرَمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. We have honored the children of Adam and cherished them by land and sea. We have provided good sustenance for them and favored them specially above many of us we have created. Al-Isra versi 11. Where human rights come from? Dari manakah hak asasi manusia itu berasal? Yaitu berasal dari Quran Surah Al-Isra ayat 70 yang artinya we have honored them children of Adam. Yang artinya dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam and cherished them by land and sea, dan telah kami angkut baik yang di daratan dan di lautan. We have provided good sustenance for them, dan telah kami berikan rezeki dari yang baik-baik. And favored them special above many of us we have created. Dan telah kami lebihkan kelebihan yang telah kami ciptakan. Al-Isra ayat 70. Next. From Al-Isra verse 70, we know that the first, there is talk of a view of the doctrine of God as a force that overcomes humans, and he is not independent of humans.
The second talks that intrinsically deceive themselves on religion. So we know that existence of human rights come from an agency higher than human is God. Dari Quran Surah Al-Isra ayat 70 dapat kita ketahui bahwa yang adanya pemikiran tentang pandangan pada ajaran Allah sebagai kekuatan yang mengatasi manusia, and he is not independent of human, dan tidak tergantung kepada manusia. Yang kedua, talks that indirectly decide themselves on religion, pemikiran yang tidak secara langsung mendasarkan diri pada agama. So, jadi, we know that existence of human rights come from an agency higher than human. Jadi, dapat kita ketahui bahwa keberadaan dari hak asasi manusia berasal dari instansi yang lebih tinggi daripada manusia, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Next. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya di sini akan melanjutkan tentang HAM dari Azhar Yusuf tadi. Number 3, the importance of mutual respect. In the Quran, Al-Hujurat verse 13 is explained. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabailan lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. People will created you all from a single man and single woman and led you into so that you should recognize another in God's eyes. The most honored of you are the ones most mindful of Him. God is knowing all well. Yang artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. The importance of honor and respect for other people. Dijelaskan tentang kesadaran pentingnya penghormatan dan penghargaan terhadap sesama manusia, and the awareness of the importance of human rights, serta kesadaran akan pentingnya HAM. At the same time, we must have the awareness with the importance, but the human as a human-centered development. Bersama dengan itu, kita juga harus mempunyai kesadaran akan pentingnya menempatkan manusia sebagai titik sentral pembangunan. And then, we must aware that God created us with the different nationality and races to recognize one another. Lalu, kita juga harus menyadari Allah menciptakan kita berbangsa dan bersuku yang berbeda agar kita saling mengenal. Then we should care and always enthusiasm, content in kindness. Maka kita harus peduli dan selalu semangat berlomba dalam kebaikan. Number 4, Islam concept about human rights. Konsep Islam tentang HAM, hak asasi manusia.
The right according to Islam is divided into two kinds. Hak menurut Islam terbagi menjadi dua macam, yaitu number first, legal right. Hak legal is a right which can be held by state, yaitu hak yang keberadaannya dapat diselenggarakan oleh negara. Generally, this right about law or social, yaitu hak yang keberadaannya dapat diselenggarakan oleh negara. Umumnya hak ini membicarakan mengenai hukum atau sosial. For example, a veteran's right to receive monthly allowance. Contohnya, hak para veteran untuk mendapatkan tunjangan bulanan. Number second, moral rights is a right with moral rights. Nomor 2, hak moral is a right which the state can indirectly by state, yaitu hak yang keberadaannya secara tidak langsung dapat diselenggarakan oleh negara. Generally, this right related individuals and solidarity. Umumnya hak ini terkait individu atau solidarisasi. Example, individuals, worker, rights to earn a salary. Contohnya, hak pekerja untuk mendapatkan gaji. The difference between these two rights only in the matter of accountability in the state. Perbedaan kedua hak ini hanya terletak pada masalah pertanggungjawaban di depan negara. But for issues, nature, and accountability is same in the front of God. Tetapi masalah sumber sifat dan pertanggungjawabannya adalah sama di hadapan Allah. Ya, dilanjutkan sama. Jadi saya akan melanjutkan dari Reinhard about human welfare. According legal scholar, human welfare divided into three. First, necessities. Second, needs. Third, luxuries. Necessities divided into 5 basic values. First, religion. Second, life. Third, intellect or skill. Fourth, land acts. And 5, property. Example for needs. 1, transportation. 2, recreation. 4, sport. And third, support. And 4, communication device. Example for luxuries. 1, exclusive transportation. 2, exclusive entertainment. 3, exclusive food. And 4, exclusive communication device. Many human welfare correspond to modern human rights. For example, regarding the right to life. Jadi saya menjelaskan dari teman-teman, saya menjelaskan tentang kesejahteraan manusia. Menurut ahli hukum, kesejahteraan manusia dibedakan menjadi 3. Yang pertama itu kebutuhan. Kebutuhan di sini jadi yang sangat dibutuhkan, maksudnya tuh kayak ke arah kebutuhan pokok. Yang kedua itu tentang kebutuhan juga, cuman kebutuhan dalam bentuk action atau berupa tenaga dan sikap. Yang ketiga itu kemewahan. Kebutuhan dibagi menjadi 5 dasar. Yang pertama itu agama, yang kedua kehidupan, yang ketiga akal atau skill, yang keempat silsilah, yang kelima properti. Contoh kebutuhan itu yang pertama ada transportasi, yang kedua rekreasi, yang ketiga itu olahraga, yang keempat itu alat komunikasi. Kalau contoh kemewahan itu ada transportasi yang mewah gitu, terus yang kedua juga hiburan yang mewah, makanan yang mewah, dan yang keempat itu alat komunikasi yang mewah. Banyak kesejahteraan manusia yang sesuai dengan hak asasi manusia modern. Misalnya mengenai kehidupan ke arah yang lebih baik. So we can be summarized that these elements are something compatible between the classical Islamic tradition with modern human rights. We as Muslims must to believe that Islam will safeguard the fundamental rights of all human beings. And in the classical Islamic tradition or modern human rights, human is same in front of Allah and differentiate its guidelines.
Jadi dapat kita simpulkan dari presentasi yang tadi bahwa elemen-elemen yang dipresentasikan tadi merupakan sesuatu yang berhubungan satu sama lain antara tradisi Islam klasik dengan hak asasi manusia yang modern. Kita sebagai Muslim harus percaya bahwa Islam sangat melindungi hak-hak dasar dari setiap manusia. Namun, di dalam tradisi Islam ataupun hak asasi manusia modern, manusia itu adalah sama di hadapan Allah dan yang membedakan hanyalah kesolehannya. Okay, if you have a question for us, you can ask to our team, and if we can try to answer your question. Okay, Miss. Can I? Ya, silakan. Yes, thank you very much for this opportunity for me for asking question about you. Materi for today. We have every human have human rights in our life. How about your opinion in someone other else discriminate our life by what they judgment for us? Dengan kata lain, gimana sih cara kita menghadapi kalau misalkan ada seseorang mendiskriminasi hidup kita tentang mengomentari hidup-hidup kita sehari-hari? How about you? Can you tell me? Thank you very much before. Mungkin ada yang lain, bisa kita tampung terlebih dahulu. Baiklah, apabila tidak ada, kami akan langsung menjawab pertanyaan dari Nana Nisa. Pertanyaannya, bagaimana cara mengatasi terhadap orang yang mengomentari hidup kita? Jadi menurut kami, jawabannya yaitu yang pertama, kita harus lebih mensyukuri hidup. Kemudian yang kedua, kita harus fokus terhadap tujuan kita. Maksudnya kita itu harus fokus terhadap hidup kita sendiri, tidak peduli omongan orang lain. Tetapi kita juga harus menjadikan komentar orang lain sebagai koreksi dan perbaikan di dalam hidup kita. Mungkin itu jawaban dari kami. Apabila kurang jelas, boleh ditanyakan kembali. Thank you very much. I'm so glad for your answer. Mungkin ada teman-teman lain yang ingin bertanya. Saya mau tanya. Iya. Even though there is already a ayat in the Quran about human rights, why, in your opinion, why there is discrimination until today? Ya.
Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari Bimbi. Pertanyaannya tadi, mengapa kalau HAM itu sudah diatur di dalam Al-Quran, tetapi diskriminasi masih ada sampai sekarang? Nah, jawabannya yang mungkin pertama tadi, kita kurangnya bersyukur di dalam hidup kita, karena sebaiknya kita itu menyadari bahwa semua yang terjadi di dalam kehidupan ini ada yang mengaturnya istilahnya, yaitu di dalam Al-Quran, ada Allah yang mengaturnya, istilahnya gitu. Nah, tetapi jatuhnya ke kita sendiri. Nah, kita itu harus maksudnya mematuhi peraturan yang ada gitu, baik dari Al-Quran maupun dari dalam negara. Jadi, mungkin bagi kami, orang-orang yang maksudnya yang masih melakukan diskriminasi sampai sekarang itu, mungkin belum menyadari bahwa semua itu ada yang mengaturnya gitu. Okay, thank you. Saya mau bertanya. Iya, boleh. Bagaimana perkembangan human right, judulnya human right in Islamic tradition zaman sekarang? Di zaman sekarang. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari Farida Sari. Bagaimana perkembangan hak asasi manusia di zaman sekarang ini? Nah, jadi pada saat sekarang ini ada organisasi yang yang mengatur tentang yang menegakkan tentang hak asasi manusia ini, baik seperti adanya persamaan hak untuk wanita yang seperti itu. Nah, karena sekarang sedang marak-maraknya diskriminasi, eksploitasi, maka adanya organisasi ini cukup membantu untuk menyadarkan umat manusia tentang keberadaan hak asasi manusia yang sama untuk seluruh umat manusia di dunia. Jadi untuk zaman sekarang ini hak asasinya lebih membaik lagi atau masih ada kekurangannya? Ya, bisa kita lihat sendiri masih banyak diskriminasi, eksploitasi yang terjadi bahkan di Indonesia sendiri. Nah, makanya adanya organisasi itu untuk membantu manusia menyadarkan tentang pentingnya hak asasi manusia ini. Gitu. Oke. Terima kasih, Wizarati. Baiklah, apabila tidak ada yang bertanya lagi, kami Okay, akan... wait. Mau tanya. Iya. Can I ask? Mau tanya. Iya, Who's first? Iya, silakan Yusfi. Okay. Maybe I want to discuss about you all. With you all. Maybe someone else, another can speak about this. The question is, what is your opinion about the equality gender? As we know that in Universal Human Rights Declarations that we held on 1948, there is a passage that sets the equality gender, that men and women is same. He stands same with sama rata, tinggi sama rata. But we know that in Islamic religion, the rights and the obligation in the obligation and the right between men and women is different. Okay, and what is your opinion about the equality gender?
Baiklah, langsung saja kami jawab tentang tadi Yusfi bertanya bagaimana pendapat Anda tentang pendapat kalian tentang equality gender, maksudnya persamaan hak. Tetapi sedangkan di dalam Islam maksudnya itu lelaki dan wanita itu berbeda gitu kan haknya? Ya, Iya. Nah, betul. sebenarnya seperti ini. Persamaan kalau di dalam HAM sendiri antara wanita dan pria itu maksudnya untuk mendapatkan haknya itu sama, tetapi kalau di dalam Islam itu berbeda. Nah, maksudnya contohnya saja, kalau wanita ingin menjadi pemimpin, mungkin di dalam Islam mungkin ada yang bilang itu sebaiknya lelaki. Nah, tetapi kalau di dalam HAM sendiri wanita pun boleh untuk menjadi pemimpin. Nah, yang seperti itu sebenarnya boleh-boleh saja, tetapi tetap mempertahankan maksudnya hak mereka sebagai wanita. Ya seperti itu, maksudnya tetap mempertahankan hakikat mereka sebagai wanita itu sendiri gitu, tanpa melampaui, tanpa mengambil ranahnya lelaki yang seperti itu. Okay, thanks. Mau tanya, Iya boleh. how can the people feel that their human right can be protected so that they feel prosperity? Ya. Pertanyaannya itu bagaimana manusia itu bisa merasakan bahwa hak asasi manusia itu bisa melindungi mereka gitu. Ya, betul? Ya. Nah, jawabannya seperti ini. Sudah jelas diatur dalam Al-Quran, di dalam negara pun hak asasi manusia itu sudah jelas mengatur kehidupan kita. Nah, makanya kita tidak perlu takut lagi karena itu tuh aturannya sudah jelas. Nah, maka dari itu dibuatnya peraturan ini untuk kita bisa menyadari bahwa hak asasi manusia itu bisa melindungi kita maupun bisa melindungi orang lain. Oke, thank you. Okay, I think this presentation is enough. Sorry when our presentation is not complete. We hope you can understand what we say. Thank you for your attention. Good morning. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.